Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung melalui Zoom meeting pada kesempatan ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat bisa bersama-sama berkumpul dengan perantara melalui Zoom meeting dalam kegiatan hari ini, yaitu Tadarus Al-Quran di masa pandemi COVID-19 bagi ASN di lingkungan pemerintah Kota Bandung pada hari ini Jumat 23 Juli 2021. Untuk Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelumnya izinkan kami menyapa tamu-tamu kehormatan yang telah bergabung bersama kami melalui Zoom meeting ini. Selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak Wakil Wali Kota Bandung, Bapak Haji Yana Mulyana SEMM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Selanjutnya kami ucapkan selamat pagi juga kepada pembimbing tadarus kita, Bapak Dr. Kiai Haji Saiful Islam Mubarok LCMA. Assalamualaikum Bapak. Dan juga telah bergabung juga bersama kami semua Bapak Sekda Kota Bandung, Bapak Dr. Andes Haji Emma Sumarna MSI. Alhamdulillah juga di sini telah bergabung bersama saya ada Bapak Dr. Andes Haji Momon A. Imron MM selaku Kepala Bagian Kesra Kota Bandung. Kami ucapkan selamat pagi. Juga kami ucapkan selamat pagi kepada seluruh hadirin yang telah bergabung sekali lagi. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum pelaksanaan tadarus marilah kita sejenak mendengarkan arahan Bapak Wakil Wali Kota Bandung yang terhormat Bapak Haji Yana Mulyana SEMM. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam amma ba'du. Yang saya hormati Pak Sekda Kota Bandung, yang saya hormati Bapak Dr. Kiai Haji Saiful Islam LCMA, yang saya hormati para pejabat di lingkungan Pemkot Bandung eselon 2, 3, 4, yang saya hormati Bapak Ibu para ASN, peserta tadarus yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa mengikuti kegiatan ini insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, tapi mohon nanti sebelum acara dimulai diharap keikhlasannya untuk mendoakan Bapak Wali Kota yang saat ini sedang kurang sehat, dipimpin oleh Bapak Dr. Kiai Haji Saiful Islam LCMA. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesehatan kepada Bapak Wali Kota. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya saya secara pribadi maupun kedinasan menyambut baik dengan diselenggarakannya acara tadarus diikuti oleh semua lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih di masa kita semua saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19 dan situasi di Kota Bandung saat ini masih kurang baik. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, kita tentunya dituntut untuk tetap sehat baik lahir dan batin. Secara lahir kita harus terus berupaya menjaga imun tubuh kita dan secara ketat menerapkan protokol kesehatan, masker, cuci tangan, jaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas, ditambah 1M untuk kita semua bisa mendapatkan vaksinasi sebagai salah satu bentuk ikhtiar kita.
Adapun ikhtiar batin, baik secara pribadi maupun kelompok, kita berupaya terus menjaga iman kita. Di antaranya dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terus berdoa dan secara rutin membaca Al-Quran seperti yang kita laksanakan saat ini. Insya Allah jika kita laksanakan dengan penuh keikhlasan, doa dan harapan kita semua akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir, baik di kota Bandung maupun di seluruh dunia. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebaik-baik buku adalah Al-Quran, yang di dalamnya syarat dengan ilmu pengetahuan, termasuk moral, perilaku baik, kejujuran, kebaikan, dan lain-lain. Dengan membaca Al-Quran, selain mendapatkan pahala dan kebaikan, insya Allah dapat mempengaruhi jiwa dan pikiran agar selalu menjadi tenang, damai, tentram, dan penuh keberkahan. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat ke-13 Ar-Ra'd ayat ke-28 yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan selalu mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Bapak Ibu peserta tadarus yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana arahan Bapak Wali Kota beberapa saat yang lalu bahwa kegiatan tadarus Al-Quran ini harus terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh ASN lingkungan pemerintah Kota Bandung untuk secara sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan setiap hari Jumat mulai jam 7.45 sampai jam 8.45 mengikuti acara tadarus ini. Semoga kegiatan ini menjadi gerakan ASN Kota Bandung untuk lebih dekat dan mencintai serta mengamalkan Al-Quran. Saya mengaturkan terima kasih kepada Bapak Dr. Kiai Haji Saiful Islam LCMA sebagai pembimbing acara tadarus ini. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Basnas Kota Bandung yang telah mendukung kelancaran acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan berlipat ganda. Demikian beberapa dapat kami sampaikan. Sekali lagi hatur nuhun atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Wali Kota Bandung, Bapak Haji Yana Mulyana SEMM yang telah menyampaikan arahannya pada kesempatan ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita memasuki ke acara Tadarus Al-Quran, mohon izin saya mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu untuk dapat mengisi daftar hadir bagi yang telah bergabung melalui Zoom meeting ini, dan juga Bapak dan Ibu bisa mengakses atau live streaming di YouTube dengan link yang sudah di-share melalui room chat Zoom meeting ini. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita saksikan dan dengarkan bersama pelaksanaan Tadarus Al-Quran yang diakhiri dengan pembacaan doa. Pada kesempatan ini akan dibimbing oleh Bapak Dr. Kiai Haji Saiful Islam Mubarak LCMA. Untuk itu kepadanya kami persilahkan. Masih di unmute Ustadz. Bismillah, sudah ada. Sudah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum ila yaumiddin. Hamba-hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak jadwalnya. Ada suara dubbing nih. Baik, kita sebagaimana arahan dari Bapak Wakil Wali Kota tadi, kita sebelum memulai menghadap dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keyakinan bahwa Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, dan kita yakin Allah menyayangi Bapak Wali Kota kita. Semoga Allah berikan kepadanya kesembuhan lahir dan batin. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma Rabbana mudhibal ba's, adhibil ba'sa ya Allah, ishfihi, Allahumma ishfihi innaka antas syafi, la syafi'a illa anta shifaan la yughadiru saqama, birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita akan melanjutkan tilawah Al-Quran, tadarus surat Al-Baqarah, memasuki
ayat ke-20 insyaallah. Ayat ke-20 masih membahas tentang orang-orang munafik. Kita awali dulu dengan tilawah bersama-sama. Saya bacakan dan diikuti bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza awlama alaihim qamu. Kullama adha'alahum mashaw fihi wa idza walau syaa Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim walau syaa Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, sekilas kita tadabbur surat Al-Baqarah yang memberikan perumpamaan dari ayat 17 sampai ayat 20 ini, perumpamaan orang-orang yang tegas dalam Al-Quran disebut munafik. Tapi 13 ayat berbicara tentang sifat-sifat orang munafik dari mulai ayat 8 sampai ayat 20 tidak disebutkan kata munafiknya. Ini sangat penting bagi kita untuk diambil pelajaran bahwa ketika kita menemukan sifat-sifat munafik pada diri seseorang, tidak boleh kita berkata, kamu munafik, bahaya itu. Kita langsung memvonis, bukan hak kita untuk memvonis seseorang itu Allah. Kita mengajak orang untuk supaya baik, untuk supaya benar. Kalaulah umpamanya berkata, kamu memiliki sifat munafik, masih aman. Tapi engkau munafik, ini harus hati-hati. Dan itu biasa kita sering mendengar itu. Kamu munafik, itu nggak benar bagi kita itu. Seperti kamu kafir, bahaya itu. Kalau umpamanya kamu memiliki sifat munafik, boleh. Apa saja sifat munafik? Kalau kita perhatikan, ini diberikan perumpamaan. Masaluhum, perumpamaan orang munafik, laksana orang yang menyalakan atau meminta dinyalakan api. Istauqad narun, meminta dinyalakan api. Buat apa? Karena dia sedang merasakan kegelapan. Ketika sudah dinyalakan oleh orang lain sampai nyala, tetap dia tidak mengambil manfaat dari nyalanya. Orang lain saja yang mendapatkan manfaat dari nyalanya api. Kalau dihubungkan dengan kehidupan masyarakat saat ini, orang munafik berbuat baik, sangat bermakna buat yang lain, tapi bagi dirinya sendiri tidak bermakna. Itulah kehidupan orang munafik. Bahkan ketika ada orang lain mengambil manfaat dari kehidupan dia yang sangat baik, tapi tidak bermakna buat dirinya, dia semakin menderita. Itu laksana orang yang memang
penderitaan, yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fi. Ketika diumpamakan oleh Al-Qur'an bagaimana orang munafik itu ketika melihat umpamanya ada petir, ada kilat, itu kan cahaya yang sangat bermakna. Tapi orang munafik semakin merasa menderita. Artinya kehidupan orang yang beragama tauhid, orang yang taat, kadang-kadang orang munafik cari muka, memberikan bantuan. Ketika bantuan bermanfaat buat yang lain, buat dirinya tidak berguna, itu semakin membuat dirinya semakin menderita. Semoga Allah berikan kepada kita nikmat bersih dari sifat-sifat munafik. Karena orang munafik itu paling menderita di dunia itu. Banyak sekali orang munafik. Bahkan kalau kita lihat bagaimana dalam surat Al-Baqarah, dari mulai ayat pertama sampai ayat 5 sifat muttaqin, ayat 6 sampai 7 sifat alladzina kafaru, dan dari ayat 8 sampai ayat 20 sifat munafik. Secara jumlah ayat ini memberikan gambaran bahwa mengetahui orang munafik sangat sulit walaupun tanda-tandanya banyak. Sehingga tidak disebutkan kata munafiknya, tapi tandanya banyak. Mengetahui orang kafir sangat mudah, kafaru. Dan untuk mengetahui orang muttaqin harus bergaul. Nah, inilah secara sekilas dari awal Al-Baqarah. Kita lanjutkan, sekarang akan memasuki panggilan Allah ditujukan kepada seluruh umat manusia. Yang munafiknya, yang kafirnya, yang muttaqinnya dipanggil dengan kalimat an-nas, wahai manusia. Kita lanjutkan bacaannya. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Silakan. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ya, sekilas kita tadabbur huruf ya. Kita tadabbur ayat, tadabbur kalimat, tadabbur huruf. Mari kita perhatikan tulisan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ini dibaca panjang, boleh 2 harokat, boleh 4 sampai 6. Manakala kita menghubungkan tulisan ini kepada bacaan dan bacaan kepada qalbu kita, maka rasanya penting bagi kita untuk menyambut panggilan Allah, ya ayyuhan nas, hai manusia. Ketika dibaca pendek, ini boleh dibaca 2 nih. Ya ayyuhan nas, 2 harokat, atau boleh 4. Ya ayyuhan nas, boleh sampai 5 sampai 6. Ya ayyuhan nas. Ketika panggilan dibaca pendek, tentu akan beda pengaruhnya buat diri kita dengan dibaca panjang. Kalau manggil dengan panggilan panjang dengan panggilan pendek menunjukkan perbedaan tempat kan ya. Kalau umpamanya manggil kepada ibu, Bu, nah itu dekat itu si ibunya itu. Tapi kalau Bu, nah itu lebih jauh itu. Lebih panjang, lebih jauh lagi. Nah, Allah memanggil kepada kita terkadang dengan panggilan pendek. Kalau dipanggil dengan panggilan pendek, hendaklah kita yakini betul bahwa Allah tidak pernah jauh dari kita. Allah sangat dekat kepada kita. Dan sadarlah diri kita, dimanapun kita berada, Allah tidak pernah jauh. Allah melihat, Allah mendengar, Allah menyaksikan semua perbuatan kita. Itu kalau dibaca pendek. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Terasa betul betapa dekatnya Allah kepada kita. Ketika kita dipanggil dengan panggilan yang panjang, ya ayyuhan nas, panggilan begitu panjang, diingatkan kita sering jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka panggilan pendek, panggilan panjang kalau kita tadabburi, semuanya mengingatkan kita untuk berjuang bagaimana menyambut panggilan Allah. Allah memanggil kita dengan panggilan yang jauh, sadarlah kita sangat jauh dari Allah, segeralah mendekatkan diri kepadanya dengan amal perbuatan yang jelas-jelas bermakna. Ketika dipanggil dengan panggilan yang pendek, Allah maha dekat kepada kita. Jangan sampai putus asa, jangan sampai kecil hati menghadapi corona. Kecil di hadapan Allah, ringan di hadapan Allah. Maka dengan panggilan ya ayyuhan nas, yuk kita sampaikan panggilan ini kepada masyarakat banyak. Alhamdulillah sekarang ya melalui wali kota, wakil wali kota, melalui ASN, mudah-mudahan kita termasuk yang menyampaikan panggilan kepada masyarakat banyak. Karena ya ayyuhan nas ini panggilan ditujukan kepada semua manusia lintas agama ini. Jadi kan awal muttaqin, kafaru, kemudian orang munafik. Nah sekarang dipanggil dengan ya ayyuhan nas. Allah memanggil u'budu rabbakum, sembahlah Rabbmu. Kalimat sembahlah Rabbmu artinya semua manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala punya bekal menyembah. Hanya saja banyak sekali yang menyembah selain Allah. Makanya diarahkan u'budu rabbakum, sembahlah yang menciptakan kamu, yang mengurus kamu, yang memberikan nikmat padamu. Itu Rabb. Arti Rabb lebih luasnya lagi, Bapak Ibu semuanya sudah hafal surat Al-A'la. Rabbukum ya sabbihisma rabbikal a'la. Al-a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Itulah sifat-sifat Rabb. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Tak ada seorang manusia yang mengaku-ngaku diciptakan oleh manusia. Pasti ada yang menciptakan selain manusia. Siapakah dia? Rabbakumul ladzi khalaqakum. Dengan kalimat walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adanya komunikasi kemanusiaan, bukan hanya sebatas antar sesama orang yang membaca Al-Qur'an, tapi kepada yang tidak membaca Al-Qur'an, bahkan lintas agama, bahkan dengan yang sudah meninggal. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diingatkan adanya komunikasi dengan sesama manusia termasuk yang sudah meninggal. Indahnya ajaran al-Islam, subhanallah. Ingat juga orang-orang yang sudah meninggal. Makanya bagi orang yang beriman, kita memohon ampun untuk seluruh umat yang beriman. Kalimatnya juga, Allahumma ghfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatul ahya minhumul amwat. Dan ini sangat-sangat penting untuk sering-sering kita ungkapkan saat ini. Demi mendapatkan kesehatan dari Allah, kesehatan lahir batin, sering-sering berdoa untuk seluruh umat Islam. Termasuk orang yang sudah meninggal, kita doa. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a. Silakan. Allazi ja'ala lakumul arda ya, diingatkan kembali, ada yang lupa ya. Firasyaw, nah, tahan dulu. Itu tanwin menghadapi huruf wawu disebut idgham bi gunnah. Suaranya masuk ke hidung kemudian ditahan dulu. Firasyaw, lebih lama daripada ro ya. Kalau disatukan fira, nah itu sama lamanya. Syaw sama dengan fira, fi dengan ro ya. Kita ulangi. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a. Silakan. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a. Nah, ketika kita waqaf binaa, a-nya dibaca 2 harokat. Binaa, walaupun tidak ada alifnya ya. Nah, sebelum saya lanjutkan,
Ada yang sangat menarik, ini firasyan, roknya dibaca panjang. Sepakat semua ulama qiraat yang 10 membaca rok dengan panjang. Tapi tidak ada alif, kenapa? Ya. Dan ini terpelihara sejak 14 abad yang lalu. Tulisan ini adalah terpelihara. Ini memberi makna pertama bahwa wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi terakhir ini meliputi bacaan dan tulisan. Jadi tulisan ini wahyu dari Allah disampaikan Jibril kepada Rasulullah. Jadi bukan karangan para sahabat tulisan ini. Kalau sekiranya karangan para sahabat tentunya pakai alif. Tapi pan eta ayanya alif letiknya. Bukan alif itu, makan harokat tanda panjang saja. Jadi ini firasyan dibaca panjang roknya, sepakat ulama qiraat yang 10 ulama qiraat. Sebetulnya ulama qiraat banyak sekali, tapi lah yang dimunculkan oleh para ulama ada 10. Dan ada makna di balik penulisan kenapa tidak pakai alif. Ini adalah tadabbur ya. Saya bukan hasil dari bacaan, tetapi ini tadabbur pribadi. Ketika dihilangkan tanda baca, umpamanya kasrah, fathah, ketika dihilangkan tanda baca sehingga fa, ro, shin, ini akan dapat dibaca furusyan. Namun tidak boleh dibaca furusyan karena diterimanya oleh Rasul dari Jibril firasyan. Namun apabila furusyan ada maknanya enggak? Iya. Kalau furusyan artinya banyak hamparan. Tapi kalau firasyan satu hamparan. Ayat ini menjelaskan tentang bahwa Allah menjadikan buat kamu bumi itu firasyan, satu hamparan kalau dibaca panjang roknya. Kalau satu hamparan berarti bumi datar apa bulat? Bisa dipandang datar ya. Tapi kalau furusyan banyak hamparan-hamparannya. Nah kalau umpamanya bola bulat ya hamparan kanan, kiri, depan, belakang, bawah itu furusyan. Jadi kalau begitu apa makna firasyan dengan tidak pakai alif tulisannya tapi bacaannya panjang? Memberi makna ketika dibaca terdengar hubungannya dengan perasaan, maka bumi ini betul-betul terasa nikmat, nyaman karena tidak bulat, tidak terasa bulat kan? Terasa datar-datar saja. Tapi kalau kita perhatikan ini menggunakan ilmu. Jadi kalau berlandaskan ilmu, bumi itu bulat. Berlandaskan perasaan, bumi itu datar. Artinya apa? Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala penjelasan tentang hakikat bumi, nikmati karena bumi itu adalah rata dan yakini bahwa bumi itu adalah bulat. Berarti dengan tulisan kita yakin bumi bulat, dengan bacaan kita yakin bumi dapat dinikmati dengan tenang, dengan tentram karena memang terasa datar. Subhanallah. Itulah tulisan huruf Al-Quran mengandung makna. Baik, kita lanjutkan. Was-samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bih. Ya. Was-samaa'a bina'an Di sini ada 3 gunnah. Mohon diperhatikan supaya dijaga keseimbangan. Pertama, bina'au. Kedua, wa anzal. Ketiga, ma'au. Itu harus sama itu. Jangan pendek sebahagian. Kita ulang, insyaallah mudah-mudahan bisa diikuti dengan tepat. Was-samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bih. Ya, silakan.
Ya, alhamdulillah sudah ada perkembangan, tapi masih ada yang perlu disempurnakan ya. Nah, keseimbangannya masih ada yang belum tercapai ya. Itu harus sama itu. Coba kita tes dulu dengan surat An-Nas ya. Ya, semuanya sudah hafal lah. Qul a'udzu bi rabbin nas. Silakan. Qul a'udzu bi rabbin nas. Nah, diingatkan bin ya. Nah, di situ jangan kelewat. Ya. Malikin nas. Silakan. Malikin nas. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya, nanti pada waktu yang lain berlatih ya. Ini terasa ketika disambung 3 ayat, ketinggal lagi. Jadi kita perhatikan pertama bin malikin ilahin, itu harus sama, itu harus seimbang. Ya, kita kembali ke ayat yang kita baca sekarang. Dari binaan saja. Bina'an wa anzala minas sama'i ma'an fa'akhraja bih Insyaallah nanti ditingkatkan ya. Jadi menjaga keseimbangan gunnah, menjaga keseimbangan mad sangat diperlukan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Nah, di sini juga ada 3 tempat gunnah, dijaga keseimbangan. Harus sama itu. Ya, belum terbiasa, masih ada yang tidak sama ya. Insyaallah secara bertahap. Kita ulang. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun.
ta'lamun. Silakan. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Silakan salah seorang mencoba sendirian. Siapa nih Bapak? Mengalah, silakan aja, siapa aja. Inisiatif. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Nah, gunah yang kedua ketiganya ada barusan. Gunah yang pertamanya kelewat. Iya. Iya. Coba sekali lagi diulang. Harus seimbang. Coba sekali lagi. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ya, gunahnya ada, cuma kurang. Kurang ya? Jadi harus kurang. Jadi panjangnya gunah itu sendiri 2 harokat, tambah huruf aslinya. Jadi 3. Jadi 3 ketukan lah gitu ya. Jadi kalau pemainnya dibandingkan dengan lu, ya, an itu lebih lama daripada lu. Ya. Fala, nah fala, fa 1, la 2, nah an itu selama itu. Fala taj'alu lillahi an, tahan dulu. Dadau, tahan lagi. Jadi dau lebih lama daripada da. Dadau wa antum. Nah, kira-kira begitulah. Kita ulangi lagi ya bersama-sama ya. Fala taj'alu lillahi andadau wa antum ta'lamun. Silahkan. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ya, insyaallah ada perkembangan. Alhamdulillah. Kita resapi lagi sekilas ya tentang as-sama. Sama itu langit. Terkadang kita temukan juga samawat. Kalau samawat banyak, kalau sama 1. Ayat ini menjelaskan tentang turunnya air dan tentang apa yang kita lihat. Maka 1 sama. Dan turunnya air ya dari 1 langit, tidak dari semua langit. Beda dengan ketika Allah menjelaskan tentang hakikat kekuasaan Allah. Khalaqas samawati wal arda. Allah menciptakan semua langit dan bumi. Tapi masalah tentang air dari 1 langit. Ini luar biasa ilmu. Ini ilmu fisika kimia ini ya. Menjelaskan kepada kita bahwa air turun dari langit. Dan ini adalah merupakan sumber kehidupan umat manusia. Makanya minas samarat rizqan lakum. Ada buah-buahan untuk kamu semua. Baik, kita lanjutkan. Masih ada waktu ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu. Silakan. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu. Nah, di sini mah ada 4 nih ya. In kun bim mim. Nah, ini harus sama.
fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum fa'tu bi suratin mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Silakan. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ayat ini sangat-sangat penting bagi kita untuk kita jadikan sebagai bantahan ya, terhadap orang yang menyebarluaskan berita bahwa Quran yang sebenarnya ada 3 kalimat yang ada. Itu disebarluaskan pernyataan itu di Iran dan di beberapa tempat yang seakidah dengan masyarakat Iran. Ayat ini mengatakan apabila kamu fi raibin masih tenggelam dalam keraguan mimma nazalnya terhadap yang kami turunkan ala abdina kepada hamba kami fa'tu maka datangkan bisuratin dengan satu surat, datanglah bawa satu surat min mithlihi dari yang sebanding kitab Al-Quran ini. Kalimatnya fa'tu datangkan. Namun mohon perhatikan nanti ibu-ibu dan bapak-bapak, terjemah yang ada, yang tersebar, bukan datangkan tapi buatlah. Ya, itu adalah hasil karya manusia. Saya masih mencari mana terjemahan fa'tu dengan datangkan. Saya temukan terjemah Kemenag, terjemah beberapa pribadi. Saya lihat semuanya menerjemahkan fa'tu adalah membuat. Padahal kalau membuat ini taj'alu, ja'ala itu membuat. Tapi kalau at-ta'yatu artinya datang. Kalau membuat, tantangan ini hanya ditujukan kepada orang ahli bahasa Arab. Tapi kalau fa'tu ditujukan kepada semua manusia. Manusia, kalian masih ragu tentang wahyu yang diturunkan kepada Muhammad ini. Karena ada anggapan bahwa ada yang mampu menciptakan, ada yang mampu membuat kayak Quran. Coba bawa hasilnya mana ke sini. Satu surat saja. Nah, kalau bawa tidak mesti membuat. Dari mana aja ada, silahkan bawa sini. Nah, ketika diterjemahkan fa'tu dengan buatlah, ini mempersempit makna. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada para ahli penerjemah. Sangat baik kalau kita umpamanya punya pemikiran atau punya usulan agar dirubah terjemah fa'tu dengan buatlah, rubah dengan datangkanlah, jangan buatlah. Ini juga pelajaran buat kita yang sangat berarti bahwa Al-Quran itu asli, tidak mengalami perubahan. Wallahu alam, adakah kitab yang lain yang masih asli dari sebelum Al-Quran? Kalau Al-Quran walaupun sudah berlalu 14 abad, bahasanya masih tetap terpelihara. Maka apabila ada terjemahan yang berbeda, terjemahanlah pemikiran manusia. Al-Quran wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sangat tepat kalau kita berjuang untuk memahami Al-Quran di samping membaca terjemah, membaca tafsir, dan juga ada pembimbingnya yang mengetahui tentang bahasa Quran. Tidak salah orang membaca terjemah untuk mendapatkan ilmu. Tapi tentu tidak cukup hanya membaca terjemah. Terbukti terjemah itu tidak selalu mewakili bahasa yang diterjemahkan. Antara lain fa'tu di sini semua terjemahan menerjemahkannya lah buatlah.
Kalau buatlah ini tidak bisa digunakan untuk membantah orang yang tadi mengatakan bahwa Al-Quran ada 17.000 ayat. Dan sudah saya tulis keterangannya dalam buku ini nih. Jadi sudah saya tulis dalam buku ini yang berjudul Tafsir 10 Qiraat dan Tadabbur Al-Quran. Ini jilid pertama. Insya Allah dalam jangka waktu yang tidak lama lagi jilid-jilid berikutnya akan dicetak. Mudah-mudahan segera beredar. Baru jilid pertama yang saya cetak. Ya baik, kita lanjutkan, masih ada waktu sampai jam udah habis ya waktunya ya. Baiklah, kalau waktunya sudah habis, insya Allah pada kesempatan lain kita lanjutkan dan kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada kita nikmat membaca Al-Quran dengan penuh perasaan bahwa kita sedang di hadapan Allah dan sedang dilihat dan didengar oleh Allah. Kalau manusia berbisik-bisik tentang orang lain, pasti tidak terdengar oleh yang dibisikin. Tapi kalau kita berbisik tentang Allah, Allah mendengar bisikan kita. Mari bisikan kita dengan yang baik-baik kepada Allah, maka kita tingkatkan baik sangka kepada Allah, karena Allah mendengar, Allah melihat, Allah menyaksikan, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar apapun yang kita hadapi mengantarkan kita menuju ridha-Nya, yang tentunya dengan membaca Al-Quran ini kita yakin akan Allah berikan kepada kita hidayah dan taufiknya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, terutama masalah yang sedang dihadapi di kota Bandung. Oh, banyak ya masalah di kota Bandung, ya dimanapun masalah banyak terus. Dan kita sebagai orang yang mendapatkan amanat dari Allah, mendapatkan tugas dari Allah, semoga Allah berikan kepada kita nikmat taufik dan hidayahnya. Dan kita sekali lagi kita berdoa khusus juga untuk Bapak Wali Kota dan juga semua masyarakat yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Semoga Allah jadikan penyakit yang mereka derita sebagai penghapus dosa, penghapus kesalahan, dan juga dapat meningkatkan derajat mereka karena mereka sudah bersabar. Biasa kalau sudah sakit bersabar, alhamdulillah dapat meningkatlah sabar. Tapi kalau lagi sehat susah sabar. Tapi kalau sakit, ya kita berjuang untuk bersabar. Dan sabar itu dapat mengantarkan kita untuk lebih dekat dengan Allah. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang yang bersabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang bersabar. Baik hamba-hamba Allah, kita panjatkan doa dengan penuh keyakinan Allah Maha mendengar, Allah melihat, dan kita yakin Allah akan mengabulkan permohonan kita. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami, sungguh banyak karunia yang Engkau curahkan kepada kami, tiada hingganya ya Allah, dan kami menyadari banyak sekali karunia yang Engkau curahkan kepada kami yang kami salah gunakan. Kami sadari Allah, dan kami yakin setiap kali kami menyalahgunakan nikmat-Mu, Engkau melihat, Engkau mendengar ungkapan kami, Engkau menyaksikan semua perbuatan kami. Ilahana ya Tuhan kami, ampuni semua dosa kami, limpahkan rahmat-Mu kepada kami, dan juga kepada kedua orang tua kami, kepada guru-guru kami, kepada semua hamba yang beriman padamu, beriman kepada kitab suci-Mu, beriman kepada Rasul-Mu, beriman kepada sunnah Rasul-Mu. Allahumma ya Rabbana ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha mendengar bisikan kalbu hamba, walaupun tidak kami ungkapkan. Banyak sekali ya Allah yang kami ingin mohonkan kepada Engkau, dan yang kami takuti demikian banyak ya Allah. Rabbana ya Tuhan kami, berikan kepada kami yang baik menurut Engkau bagi kami, walaupun tidak kami minta, dan jauhkan dari kami semua yang buruk menurut Engkau ya Allah, walaupun kami tenang-tenang saja menghadapinya. Jauhkan ya Rabbana kami semua dari berbagai bahaya yang mengancam kami saat ini dan mengancam kami di masa mendatang.
Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma afu anna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rabban nas mudhibal ba's. Adhibil ba'sa ya Allah. Allahumma ya rabbana adhibil ba'sa ya Allah. Ishfi ya rabbana waliya Madinati Bandung. Allahumma shfihi innaka antas syafi la syafi illa ant. Shifaan la yughadiru saqama. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin abdika wa rasulik an-nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma rfa'anna al-bala wal waba wal ghala wat ta'un wasyada'id wal mihan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian hamba-hamba Allah yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Dr. Kiai Haji Syaiful Islam Mubarak LCMA atas segala penjelasannya. Ustadz, kami ucapkan terima kasih dan juga semoga doa yang kita panjatkan bersama yang dipimpin oleh Ustadz tadi segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mudah-mudahan pertemuan kita melalui online ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi, dilimpahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Pak Wali Kota Bandung, orang tua kita, segera diangkat penyakitnya oleh Allah dan segera bersama-sama lagi dengan kita semua beraktivitas. Baik, dengan demikian Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pertemuan Tadarus Al-Quran pada kesempatan ini dicukupkan sampai di sini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama acara berlangsung dan selamat menjalankan aktivitas lagi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga membatasi mobilitas. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan pada kesempatan ini insya Allah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.